saudaranya itu melakukan kebaikan, menginginkan kebaikan seperti dirinya, maka tentu orang yang hendak, yang menginginkan kebaikan terhadap saudaranya, tentu balasannya baik pula kepadanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan nikmatnya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan iman untuk bisa kita berhadir dalam ruangan masjid ini untuk menunaikan ibadah berubudiyah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang masuk rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan hadis yang telah kita sampaikan pada 2 minggu yang lampau tentang ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana redaksi hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman di antara kalian, atau seorang di antara kalian tidak beriman jika belum bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak sempurna iman seseorang apabila belum bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bahasan yang pertama adalah kita sampaikan bentuk-bentuk kesempurnaan iman itu. Dikatakan iman seseorang itu sempurna, mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, dan membenci keburukan untuk saudaranya sebagaimana ia membenci keburukan untuk dirinya. Kemudian bersegera memberikan nasihat manakala saudaranya dalam keadaan lalai. Kemudian segera memaafkan dan memenuhi hak saudaranya sebagaimana ia ingin segera dipenuhi haknya. Ini bentuk-bentuk implementasi kesempurnaan iman pada diri seseorang. Maka hadis ini menjelaskan juga kepada kita nilai lebih seorang muslim itu adalah kesempurnaan iman terhadap berharap agar kebaikan juga dimiliki oleh orang lain.
Jadi bentuk kesempurnaan iman adalah berharap agar kebaikan juga ada pada diri orang lain sebagaimana yang diharapkan pada dirinya, baik itu dia muslim ataupun non muslim. Dalam artian berharap dan berusaha atau berusaha untuk agar orang-orang kafir di luar Islam pun merasakan bagaimana manisnya beriman. Efek dari beriman itu pun pengen kita dirasakan oleh orang-orang di luar Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, cintailah sesuatu kebaikan untuk orang lain sebagaimana kamu mencintainya untuk dirimu, niscaya kamu menjadi seorang muslim yang baik. Jadi bagaimana kita menghendaki kebaikan untuk diri kita, begitu pula kita menghendaki kebaikan untuk orang lain. Inilah salah satu bentuk dari kesempurnaan iman yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau sebaliknya masih rusuh ya, jadi kawan baik baru senang, rusuh menjelek, artinya keimanan dalam hati kita masih kurang sempurna. Ini yang telah kita sampaikan pada minggu yang lalu. Kemudian bentuk kesempurnaan iman itu juga berlomba-lomba dalam mendapatkan kebaikan, berlomba-lomba dalam mendapatkan kebaikan. Ini juga bentuk kesempurnaan iman yang ada dalam diri kita. Maka tidaklah dikatakan jikalau iri menjadi orang taat, baku orang bisa wa indah, pingin luar lebih daripada itu ketaatan kita. Maka ini bukanlah dikatakan iri dalam bentuk hasad, tetapi iri dalam bentuk kebaikan. Ini lebih baik dalam pandangan Allah. Jikalau iri menjadi kawan taat, pingin pula seperti kawan seperti itu, adalah suatu bentuk kesempurnaan iman yang ada dalam hati kita. Tapi kalau hasad dalam bentuk kehidupan dunia, inilah yang dilarang. Malahan sampai pula ingin kenikmatan kawan itu hilang, pindah kawan. Inilah yang disebut dengan dengki namanya. Ini memang dalam, tapi dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk ketaatan. Kalau kita iri kepada kawan, kok kawan bisa enggak, bisa kawan taat, bagaimana pula kita bisa demikian? Itu kata Allah, itu adalah suatu bentuk kesempurnaan iman, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Dan itu hendaknya orang berlomba-lomba supaya terbentuklah masyarakat sekelompok muslimin yang beriman berlomba-lomba dalam kebaikan. Juga dalam hadis ini menerangkan bentuk kesempurnaan iman itu adalah mendorong kaum muslimin agar senantiasa berusaha membantu orang lain untuk melakukan kebaikan. Mendorong setiap muslim atau mendorong setiap kita untuk berusaha membantu orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini juga sebagai bukti kesempurnaan iman yang ada dalam diri seorang muslim. Karena akan menciptakan
kebaikan dalam suatu masyarakat, adalah merasa baik, dia mencintai kebaikan sebagaimana ia mencintai kebaikan dalam dirinya, dan dia pun ingin saudaranya itu melakukan kebaikan, menginginkan kebaikan seperti dirinya. Maka tentu orang yang hendak, yang menginginkan kebaikan terhadap saudaranya, tentu balasannya baik pula kepadanya. Maka terciptalah di situ, maka tersisihlah di sini yang berbentuk kezaliman, tersisih dalam bentuk orang yang ada sifat-sifat keburukan. Maka di sini terciptalah dan dikatakan buah dari iman, membentuk masyarakat yang madani, saling memperhatikan, menginginkan kebaikan antara sesama kita. Ini yang dijelaskan dalam buku ini tentang la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka ini yang dikatakan dalam satu hadis. Kalau tidak salah hadis ini telah kita sampaikan pada minggu yang lampau. Hadis ini sampaikan Rasulullah, orang mukmin dalam kasih sayangnya seumpama sebatang tubuh, seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuhnya sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan demam, tidak lama badan, ataupun kurang tidur. Begitu yang disampaikan oleh Nabi. Jikalau anggota seperti tubuh, jikalau tubuh satu yang sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Maka ini yang dikehendaki oleh keimanan untuk membentuk suatu ukhuwah Islamiyah. Kita tidak menghendaki perpecahan dalam suatu masyarakat karena kebencian, karena keegoisan, karena segala macam, karena tidak sempurnanya duduk iman di dalam hati kita. Maka oleh sebab itu kita perkuatlah iman kita ini dengan ketaatan kepada Allah. Dan iman ini akan berkurang apabila banyak melakukan kemaksiatan. Ketaatan apa saja yang berhubungan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi maksiat banyak kita lakukan, baik itu kemaksiatan yang kecil, segala macam perbuatan-perbuatan dosa, ini akan mengurangi keimanan kita kepada Allah. Maka iman itu senantiasa naik turun tergantung ketaatan yang kita lakukan dan tergantung kepada maksiat yang kita kerjakan. Maka oleh sebab itu, supaya iman kita selalu kuat, maka kita berusaha untuk taat kepada Allah, meningkatkan keimanan kita setiap hari kepada Allah untuk memupuk iman kita yang ada dalam hati kita. Maka salah satu untuk menghindari berkurangnya iman kita adalah kita menjauhi sifat hasad, karena hasad ini penyakit, kemaksiatan yang kadang-kadang tidak kita sadari. Kadang-kadang dalam satu majelis, dalam satu kelompok pembicaraan, kadang-kadang hasad ini tidak lalu saja. Tadi pembahasan ini dapat tukar ke sianu, sehingga akan mengurangi dosa tadi, akan mengurangi kekuatan iman kita. Kadang-kadang menjelek kawannya, karena kita selalu hidup berhubungan dengan orang lain. Menjelek kawan senang, hati tak senang.
Mencegah kawan susah, hati senang. Ini yang selalu disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal ini, karena penyakit hasad ini cukup berbahaya untuk hati kita. Maka kita menghindari namanya segala macam penyakit hati, karena ini adalah menghalangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang terakhir yang dijelaskan dalam buku ini tentang hadis sempurnanya iman seseorang apabila dia telah mencintai kebaikan seperti dia menginginkan kebaikan terhadap orang lain, seperti dia menginginkan kebaikan terhadap dirinya sendiri. Dan dia membenci, dia menginginkan kebencian, keburukan terhadap orang lain sebagaimana dia membenci keburukan terhadap dirinya. Ini yang harus kita ketahui tentang hadis yang telah dirangkum oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in ini. Mudah-mudahan kita bisa berusaha untuk menyempurnakan iman kita sebagaimana kesempurnaan yang kita inginkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berbuat baik sesama kaum muslimin dan menjadikan ukhuwah Islamiyah sebagai bentuk iman yang kuat dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sambungan dari syarah hadis ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum